kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Irama ina batalifusa di Masjid Zaita Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa oleh kematian Tuhan Yesus dan oleh kebangkitannya Ia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, Ia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Oleh kebangkitannya, Ia telah memberikan kemenangan. Kita menang atas maut, kita menang atas kuasa dosa, dan dikatakan bahwa kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dicatat dalam Injil Yohanes ini bahwa Yesus menampakkan diri pertama adalah kepada Maria Magdalena. Kalau kita kembali ke ayat 1 dalam pasal 20 ini dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Jadi waktu setelah Tuhan Yesus dikubur, Maria Magdalena ini yang pertama dan teman-temannya pergi ke kubur Yesus. Tapi dia menemukan bahwa itu kuburan Yesus itu, batu yang ada menutup mulut kuburan itu sudah terguli. Dan ketika itu dia lari, dia kembali. Dia berkata kepada Petrus dan Yohanes, sudah terbuka pintu dari kuburan Tuhan Yesus. Tetapi dia kemudian kembali lagi ke kubur itu. Maka dikatakan di ayat 11, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita belajar beberapa bagian ucapan Tuhan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati, yang bisa meneguhkan hati kita semua. Diceritakan dalam bagian ini, Bapak Ibu, bahwa Maria Magdalena menangis di kubur Yesus. Kenapa dia menangis? Karena dia tidak menemukan mayat Yesus yang telah berbaring di situ sebelumnya. Dia belum tahu bahwa Yesus akan bangkit, walaupun sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Ia pasti bangkit dari antara orang mati. Nah, di sini dikatakan bahwa dia menangis di situ. Bahkan ketika ada malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Dicatat di sini bahwa kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu, dikatakan ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dia berada di dalam kubur Yesus, lalu dia menoleh ke belakang. Dari situ dikatakan Yesus berdiri. Tapi saat itu dia belum tahu kalau yang berdiri di belakangnya adalah Yesus. Kita perhatikan satu pertama ucapan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Di ayat yang ke-15. Ayat 15 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena yang menyaksikan kehidupan Yesus, dia menangis setelah Yesus mati, menambah kesedihannya ketika dia tidak menemukan mayat Yesus. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?"
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang mengaburkan pemandangan kita bahwa sesungguhnya ada Yesus di dekat kita. Ada satu penafsir mengatakan bahwa kenapa dia tidak mengenali Yesus yang berdiri di belakangnya ketika Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Penafsir itu mengatakan bahwa karena mata Maria penuh dengan air mata, mengaburkan penglihatannya, sehingga dia tidak melihat siapa yang sedang berbicara kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini juga jika kita ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan, bahkan mungkin kita menangis dengan setiap persoalan yang kita hadapi. Hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, "Mengapa engkau menangis? Apa yang engkau cari?" Pertanyaan berikutnya, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditangisi oleh Maria adalah mayat Yesus yang tidak ada di situ. Yang dicari Maria pada waktu itu adalah mayat Yesus yang tidak ada dalam kuburan. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa, "Maria, aku telah bangkit. Aku hidup. Aku ada di sini." Perlu kita memahami Bapak Ibu, seringkali kita menangis dengan atau bersedih dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, yang tidak seharusnya kita tangisi. Dia menangisinya apa? Karena dia tidak menemukan mayat Yesus ada di sini. Dan dia berkata, "Kalau Tuhan yang mengambilnya, beritahu saya di mana Anda letakkan." Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, "Mengapa kamu menangis? Apa yang kau cari?" Tuhan yang mau mengatakan kepada kita bahwa carilah Tuhan, maka kamu pasti hidup. Amin. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Carilah Tuhan supaya Anda mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Ya, karena beda di Alkitab di sini dengan yang elektrik. Dikatakan di sini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini patah hati yang disebutkan di sini. Bukan patah hati karena sedang putus cinta. Ya, jangan pula nanti cari-cari apa masalah biar patah hati. Bilang, nanti kalau patah hatiku, dekatlah Tuhan kepadaku. Bukan masalah itu. Tetapi ketika masalah yang terlalu berat menghimpit seluruh hidup kita, lalu menghancurkan seluruh hati kita, meremukkan jiwa kita, dan dikatakan apa? Dia menangis, tapi menangis bukan menangis hidupnya, tapi dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa? Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Orang jika dia ada pergumulan, dia duduk, dia menangis di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan dekat kepadanya. Dan kalau Tuhan dekat kepada kita, Tuhan dekat bukan diam saja. Ya. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di danau itu dan mereka pikir itu adalah hantu, lalu Petrus mengatakan, "Jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Yesus berkata, "Sini, berjalanlah." Akhirnya Petrus berjalan di atas air. Dan ketika dia tenggelam, Tuhan tidak diam saja. Tuhan menolongnya. Amin. Jika kita ada dalam pergumulan masalah yang terlalu berat, jangan cari yang lain-lain. Mungkin
ada sebagian laki-laki, sebagian bapak-bapak, kalau dia lagi galau berat, mungkin terlalu berat kegalauannya, dia lari, mungkin dia mabuk, dia minum minuman keras, dia mabuk sehingga dia pikir dengan mabuk itu dia bisa lupa. Iya, ketika dia sudah mabuk, dia lupa. Tapi biasanya yang mabuk itu Bapak Ibu, karena ada yang saya perhatikan, selalu saya perhatikan dia kalau dia mabuk. Kalau malam dia mabuk, siangnya pasti dia sudah bangun. Sudah sadar. Kalau dia sadar, masalahnya nongol lagi enggak? Muncul lagi masalah itu. Terus mau mabuk lagi, biar masalahnya hilang lagi. Enggak bisa. Tidak menyelesaikan. Tapi kalau datangnya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah jawabannya. Amin. Ketika Maria menangis dan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau cari? Sebenarnya Tuhan mau katakan, akulah jawaban dari Anda menangis. Kalau hari ini ada pergumulan, Yesuslah jawabannya. Amin. Datang berserukan Yesus. Saya tahu Bapak Ibu bahwa seringkali realita kehidupan itu menyakitkan. Realita kehidupan itu kadang-kadang menyakitkan perasaan kita. Ada kalanya kita berpikir, nah saya kan sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah habis-habisan dengan Tuhan. Saya sudah korban dengan Tuhan. Loh kenapa? Dan Asaf pernah berkata demikian. Dia berkata begini dalam Mazmur, mengapa orang fasik itu mereka gemuk-gemuk, mereka diberkati, mereka tidak kekurangan. Aku yang sudah melayani Tuhan, kenapa begini? Tapi terakhir dia berkata, hampir saja saya tergelincir. Hanya di dalam hadirat Tuhan saya menemukan ketenangan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan Bapak Ibu. Yang berikutnya dari pertanyaan Tuhan Yesus, mengapa engkau menangis? Kita baca dalam Wahyu ayat 7, pasal 7 ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Katakan amin. Ketika Maria menangis, karena dia menangis, mayat Yesus tidak ada di sini. Yesus hadir menghapus air matanya. Tidak ada lagi air mata. Dikatakan Dia akan menghapus air mata dari segala mata dari mata mereka. Ini yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Bukan berarti bahwa Anda bebas, tidak ada masalah. Tetapi di setiap masalah Tuhan hadir di sana. Amin. Di setiap persoalan Yesus hadir di sana. Tetapi jangan sampai kita dibutakan oleh dunia ini sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ada Yesus di dekat kita. Sesungguhnya Yesus selalu ada. Kalau kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, semua karena Tuhan. Dan buktinya bahwa Tuhan ada di hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita kembali kepada Menggubuy Niha Lumalani, Noe Mifasuki Muruiba Muribadabu, Bahati Ibe Famurifi Nihada, Imane Ba Ibe Hanunia Kena. So ubutu harmaru malan kebaulita, anti baulita maka. Amin. Itulah buktinya bahwa Tuhan tidak pernah
meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini, kembali kepada Injil Yohanes pasal 20 tadi. Ketika Yesus bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Jawaban Maria masih sama seperti jawabannya kepada malaikat tadi. Dikatakan, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Tapi poin yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan kepada Maria yang sedang galau, yang sedang menangis itu, dikatakan ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Bukan Maria Magdalena Batiki. Kalau Maria Magdalena Batiki ibu gembala di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia menyebut nama Maria. Kalau tadinya di ayat yang ke-15, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tapi sekarang dikatakan Maria. Bapak Ibu, itu bukan satu hal yang tidak punya makna ketika ia menyebut Maria. Dan dia itu membuat matanya terbuka dan dia melihat Yesus. Bapak Ibu, supaya kita memahami bagian ini, kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 1. Dikatakan begini, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan." Nah, balik kita, pada saya memuiluhannya balik nononiha imani. Ba imani Yehova sama suki Yaugu. Yaugu irauno Israeli. Oibu sikode. Uri bisa airaugu. Utatai daima. Hebrau. Itu terdik dalam walan. Ibu lo bentuknya mayakta. Rin hebrau. Mahanya dik dapat itu terdik dari hebrau. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kedekatan Yesus dengan kita. Dia memanggil kita dengan menyebut nama kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa pesan yang dikatakan di sana? Jangan takut. Ibu sinedem, urif saya uke. Pak utetedeng hegudau. Kalau kita ini semuanya milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dengan dunia ini. Persoalan masalah yang terjadi di sana sini boleh saja terjadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, maka jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, ini yang terakhir saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu. Saya ambil dari bagian ayat yang ayat 19, masih di Yohanes 20, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kalimat ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
yang memberikan ketenangan dalam jiwa kita adalah damai sejahtera dari Tuhan. Amin.